Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudara yang kami hormati, pada kesempatan ini saya ingin berbagi, siapa tahu nanti bisa dimanfaatkan dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya Bapak Ibu, guru, kepala sekolah yang ingin melaksanakan penelitian. Khususnya dalam hal ini adalah penelitian tindakan kelas atau yang sudah kita sering dengar dengan PTK, yang bahasa Inggrisnya itu Classroom Action Research atau disingkat dengan K. Untuk memperlancar kegiatan selanjutnya, karena kami akan memberikan sebuah tutorial dengan berseri. Pertama, insya Allah ini akan kami berikan pengantar pengertian PTK dan seperti apa karya-karya PTK dan yang bukan PTK. Kalau ini sudah selesai, nanti seri berikutnya, seri untuk bagaimana penyusunan bagian awal suatu penelitian tindakan kelas dan bagaimana untuk melaporkannya, dilanjutkan dengan seri bab 1 menyusun dan melaporkan bab 1, berikutnya bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan bagian penunjang lainnya. Untuk itu, mari kita langsung saja melihat tayangan yang akan kami sampaikan berikut ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sajikan dalam beberapa poin slide yang akan kami deskripsikan dalam penyajian pada saat ini. PTK adalah salah satu dari jenis, tapi sebelum jenis penelitian yang sampai saat ini mungkin sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru, khususnya dalam rangka untuk meningkatkan karir. Adapun jenis-jenis dari penelitian, di sini kami sampaikan ada riset empiris atau yang disebut dengan empirism research, riset interpretivism, riset critical, riset post-critical. Terus bagaimana? Apa classroom action research? Dan mengapa classroom action research kita lakukan? Tadi disebut bahwa 4 kategori dari research menurut Kendi 1989, MC Taggart 1991, dan Kenol 1996.
93. Sudah disebutkan tadi 4 macam riset. Riset empiris adalah jenis penelitian yang menekankan metode ilmiah sebagai satu-satunya cara atau metode penghasil pengetahuan. Yang pandangannya bahwa pengetahuan itu sifatnya objektif, pengetahuan dapat digeneralisasi, pengetahuan bersifat dapat diulang atau replicable, dan pengetahuan dapat dipahami melalui aturan-aturan yang ada. Dalam hal ini, peneliti atau researchers adalah orang di luar objek dari penelitian itu. Berikutnya riset critical. Menurut riset ini, suatu penelitian harus berorientasi pada hasil produk agar hasil riset lebih bermakna. Pandangannya adalah pengetahuan di samping subjektif juga problematik. Artinya itu di samping dipengaruhi oleh subjektivitas juga dipengaruhi oleh faktor kekuasaan. Siapa yang berkuasa, who is on power, dapat mempengaruhi hakikat kebenaran, realita, pengetahuan itu sendiri. Untuk itu, penelitian ini menekankan aspek pemikiran atau reflektif, kritis, atau reflective thinking terhadap segala faktor luar yang dapat mempengaruhi penelitian itu sendiri. Riset interpretivism. Riset ini menekankan pemahaman yang komprehensif terhadap objek yang diteliti sehingga menganggap riset empiris adalah riset tradisional. Pandangannya bahwa pengetahuan atau fakta atau realita mengandung unsur subjektivitas. Pengetahuan dapat berubah, pengetahuan tidak dapat digeneralisasi. Masalah pendidikan tidak dapat dipahami secara utuh hanya dengan aturan-aturan yang ada, sebab manusia punya motif, ideologi, nilai-nilai yang tidak dapat dipahami dari luar. Riset critical tadi sudah dibahas. Berikutnya riset post-critical. Riset ini menekankan bahwa kebenaran atau realita itu sendiri sebenarnya tidak ada. Apa yang disebut realita itu hanya sebatas bahasa yang mengungkapkan. Riset jenis ini umumnya mempertanyakan kembali apa yang sudah dianggap benar atau realitas itu sendiri. Misal hukum, dalil, teori yang selama ini diyakini kebenarannya. Sekarang kembali lagi pada classroom action research. Kita coba untuk bagaimana memahami PTK atau Classroom Action Research itu termasuk penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kalau kita golongkan bahwa PTK termasuk penelitian kualitatif, walaupun mengandung data kuantitatif, tetapi data tersebut analisisnya menggunakan analisis yang sederhana. Tidak harus menggunakan analisis statistik seperti pada penelitian kuantitatif. PTK bukan untuk mengetahui hubungan pengaruh dari masalah-masalah dalam penelitian, tetapi untuk mencari bagaimana solusi pemecahan suatu masalah. Sekali lagi, jadi dalam hal ini Bapak Ibu nanti dalam analisisnya tidak terlalu rumit, mungkin cukup dengan program Excel dengan data diskrit
nanti pada perorangannya, sehingga muncullah sebuah data, misalnya pemerolehan hasil pembelajaran, misalnya muncul angka-angka untuk si A, si B, si C, sehingga nanti bisa juga direkap menjadi berapa jumlahnya, secara kolektifnya, rata-ratanya, mungkin bila perlu tambahkan untuk standar deviasi, untuk mengetahui tentang penyebaran dari nilai-nilai yang dicapai. Nah ini, apa Classroom Action Research? Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas adalah jenis penelitian research criticalism. Dengan kata lain, salah satu contoh jenis research criticalism adalah action research. Classroom action research itu sendiri. Sehingga prinsip-prinsip research tersebut diwarnai oleh pendekatan research critical yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Antara lain, bahwa penelitian adalah on the job oriented, berorientasi pada masalah pekerjaan dari peneliti. Problem solving oriented, berorientasi pada pemecahan masalah. Improvement oriented, berorientasi pada peningkatan. Multi data collection, adanya koleksi data-data yang multi, tidak cuma data tunggal, satu data, tetapi data yang multi. Berikutnya cyclic atau bersiklus, dan juga bersifat juga bisa kolaboratif. Classroom Action Research, bahwa dalam hal ini pertama, dalam hal ini sangat berhubungan dengan kelas. Artinya kelas pengertian yang ada yaitu adanya suatu yang dibatasi oleh dimensi ruang. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Definisi kelas yang kedua, karena berkembangnya Bapak Ibu dalam penelitian ini, sehingga Bapak Ibu yang mengajar tidak di kelas yang dibatasi oleh panjang, lebar, tingginya tembok, perlu juga memiliki kelas. Sehingga kelas berkembang. Definisinya menjadi kelas adalah suatu interaksi antara guru dan siswa yang tidak hanya dibatasi oleh dimensi ruang kelas, tetapi bisa juga berupa lapangan, aula, lingkungan pembelajaran yang ada di sekolah, bahkan mungkin lapangan-lapangan terbuka. Bapak Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 maupun sampai dengan 2021, hal ini menjadikan suatu tantangan bagi Bapak Ibu guru yang ingin meneliti. Sebenarnya penelitian tindakan kelas bisa juga dilakukan asal Bapak Ibu semuanya memenuhi syarat-syarat dari yang akan kita teliti, khususnya tempatnya, sehingga berkembang adanya yang ketiga adalah kelas maya. Ini terjadi karena ada masa pandemi COVID-19 yang kita definisikan bahwa kelas maya adalah suatu interaksi antara guru dan siswa yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang
dimensi ruang nyata yang kami maksud, tetapi dibatasi interaksi komunitas guru siswa dalam kelas maya, dalam lingkungan sekolah maya. Ada banyak fasilitas-fasilitas aplikasi yang memfasilitasi untuk membuat atau untuk membangun sebuah sekolah maupun kelas maya. Seperti yang kami gunakan dalam hal ini yaitu aplikasi Microsoft Teams 365 yang bisa memfasilitasi atau membangun sebuah komunitas kelas maya dalam rangka untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh daring pada masa pandemi COVID-19. Sehingga kalau Bapak Ibu yang kondisinya memang memungkinkan dan kelas maya maupun sekolah maya sudah memiliki, Bapak Ibu upayakan atau bisa juga untuk bisa mencoba bagaimana laporan atau pelaksanaan penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID-19 dengan catatan berarti kelasnya nanti tidak lagi seperti definisi 1 dan 2. Selamat mencoba. Semoga saja hasil karya Bapak Ibu tidak mengurangi dan tidak menghambat terhadap peningkatan karir maupun bagaimana untuk upaya mengembangkan kompetensi dan profesionalisme Bapak Ibu guru semua. Mengapa CAR atau PTK itu dipilih? Dalam hal ini karena PTK menawarkan peluang sebagai strategi pengembangan kinerja guru. Menurut Calhoun 1993, Newkirk 1992, Johnson 1993, dan juga berkembang adanya buku-buku lain tentang penelitian tindakan kelas yang sampai saat ini berkembang terus-menerus. Pendekatan riset ini menempatkan guru sebagai peneliti daripada informan pasif. CAR menempatkan guru sebagai agen perubahan atau agent of change. CAR bersifat kolaboratif sehingga memerlukan kerjasama guru, siswa, staf, kepala sekolah, dan pihak lain dalam membangun kinerja yang lebih baik. Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas memiliki tujuan, latar belakang, istilah-istilah, batasan K, perbedaan konvensional dan riset K, lanjutan. Perbedaannya ada karakteristik, tujuan, langkah, pelaksanaan K untuk K, pembelajaran, dan lanjutannya. Adapun tujuannya agar para guru secara fungsional diharapkan akan dapat lebih memiliki kompetensi secara personal maupun profesional untuk merancang penelitian tindakan kelas yang konseptual, metodologis, dan inovatif untuk merespon tuntutan perbaikan kondisi kerja yang ada di lingkup profesinya. Mengimplementasikan secara benar dan tertib rancangan tindakan telah dikembangkan tersebut di atas, menjadikan penelitian tindakan kelas sebagai bagian tidak terpisahkan dari perilaku pembelajaran guru di kelas. Sedangkan latar belakangnya, penelitian konvensional yang dilakukan para pakar, peneliti, pendidik, tindak lanjut atau rekomendasi hasil penelitian bersifat global dan instruktif, bukan pemecahan masalah praktis di kelas. Diperlukan penelitian yang melibatkan guru sebagai peneliti, bukan sekadar sebagai responden ataupun pengumpul data, tetapi sebagai perancang sekaligus pelaksana penelitian yang dilaksanakan di kelas. PTK dijadikan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan sasaran utama adalah guru sebagai ujung tombak pendidikan.
istilah-istilah yang muncul pada saat itu 1990, yaitu ada istilah classroom research, ada juga self-reflective inquiry menurut Chemis 1982, action research menurut Asper dan kawan-kawan 1986. Untuk menjaga konsistensi, maka digunakan untuk kita, khususnya di Indonesia, penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Batasannya yang dimuatkan oleh Carr dan Chemis serta Sulistyo 2003 bahwa action research is a form of self-reflective inquiry undertaken by participants in social, including educational situation in order to improve the rationality and justice of their own social or educational practices. Their understanding of these practices and the situation in which practices are carried out. PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi di mana praktek-praktek pembelajaran dilakukan. Di sini kami sampaikan ada perbedaan konvensional antara research konvensional dan Carr dari tujuan bahwa penelitian konvensional mendeskripsikan, memahami, menerangkan gejala, dan mengungkapkan, memvalidasi hukum, belajar, dan mengajar secara umum. Sedang PTK melakukan perubahan, memberikan informasi, dan masukan apa, bagaimana, dan seberapa baik siswa belajar, meningkatkan kualitas. Sumber permasalahan, gejala di sekitar, kalau konvensional, kemajuan dalam iptek, diskusi sejawat, pengalaman praktis. Untuk PTK itu pengalaman praktis, inspiratif, dan inovatif untuk perbaikan suatu keadaan. Untuk kepemilikannya, kalau konvensional dimiliki oleh ahli, non guru kelas atau mapel, sedangkan PTK oleh guru kelas atau mapel. Pelaksanaan rancangannya, kalau ini sifatnya konvensional linear, masalah, hipotesis, observasi, analisis, kesimpulan, rekomendasi. Sedangkan untuk PTK, spiral, berdaur ulang atau bersiklus. Adanya suatu perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflecting. Sedangkan sasaran penelitiannya, kalau konvensional yaitu populasi dan cuplikan sampelnya yang representatif. Sedangkan untuk PTK, kelompok subjek tertentu. Berikutnya untuk tuntutan validitas atau reliabilitas instrumen. Kalau konvensional sangat tinggi, harus uji dulu. Sedangkan untuk PTK tidak terlalu dipermasalahkan. Dari analisis data, kalau konvensional atau bukan PTK atau dalam hal ini biasanya penelitian kuantitatif, statistik yang canggih dan boleh dikatakan rumit. Sedangkan untuk PTK tidak harus menggunakan statistik yang canggih dan rumit. Sedangkan orientasi fokusnya itu pada produk formal. Sedangkan untuk PTK, proses yang mengarah ke produk yang berupa keadaan yang lebih baik. Spektrum makna temuannya lebih umum dan luas. Sedangkan untuk PTK, kontekstual, spesifik, dan terbatas. Kembali lagi pada the characteristic of Carr, ciri-ciri dari Carr atau ciri-ciri dari penelitian tindakan kelas PTK. Pertama yaitu tadi kembali on the job oriented.
berorientasi pada pekerjaan. Problem solving oriented, berorientasi pada penyelesaian masalah. Improvement oriented, multi data collection, collaborative, cyclic yang terdiri dari planning, acting, observing, dan reflecting. Dan perlu diingat bahwa nanti masalah yang ada dalam K real, nyata, problematik, ada masalah, meaningful, berguna, berarti, dan visible dapat dipecahkan. Sekarang kita coba untuk menganalisis beberapa judul-judul dan seperti apa melihat ciri atau Bapak Ibu nanti kalau menyusun PTK. Hati-hati di sini, kita definisikan dulu atau judul yang PTK atau bukan PTK. Coba, biasanya kalau PTK dalam hal ini adanya suatu upaya, action dari tindakan. Coba kita contoh di sini, hubungan antara X dan Y. Pengaruh X terhadap Y. Ini termasuk contoh-contoh bukan PTK, karena itu ada hubungan, dan ini bukan PTK. Pengaruh X terhadap Y, studi komparatif terhadap X terhadap Y, pengaruh pergaulan, pengaruh televisi, ini juga bukan PTK. Terus bagaimana untuk judul-judul PTK? Contoh di sini, maksudnya ini variabel Y, X, Y-nya adalah variabel terikat, sedangkan X-nya variabel bebas. Contoh, untuk meningkatkan Y melalui X. Melalui X untuk meningkatkan Y. Optimalisasi Y melalui X. Penggunaan X untuk meningkatkan Y. Peningkatan Y melalui X. Dalam hal ini, contoh misalnya, optimalisasi pembelajaran text report dengan MagicBiz melalui metode Bamogi. Berarti di sini upaya peningkatan atau upaya optimalisasinya pada pembelajaran text report. Medianya menggunakan MagicBiz dan melalui metode untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ada. Sehingga dalam hal ini saran kami bahwa di dalam penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu kami sarankan untuk bisa menyajikan sebuah judul yang mengandung adanya apa yang akan ditingkatkan, dengan apa, dan melalui apa. Sehingga nanti akan memperlancar bagaimana Bapak Ibu bisa membuat laporan yang cukup mudah, karena semuanya nanti akan Bapak Ibu ada di dalam poin-poin atau hal-hal yang akan diteliti. Contoh lainnya, misalnya upaya meningkatkan hasil belajar matematika, operasi hitung, bilangan pecahan melalui pemanfaatan alat peraga. Upaya meningkatkan kedisiplinan siswa melalui optimalisasi pembiasaan berbaris pada awal masuk. Ada banyak beberapa judul. Di sini ada juga optimalisasi kompetensi menulis cerita pendek melalui pelatihan bertahap berbasis rubrik. Ada juga optimalisasi pembelajaran teks naratif dengan menggunakan multimedia melalui metode Bamogi.
Ada juga, bisa juga upaya meningkatkan prestasi belajar menulis karangan basa Jawa melalui pembelajaran imajinatif. Semuanya judul yang ada adalah sesuatu yang berorientasi pada peningkatan atau upaya meningkatkan. Jadi di situ ada action. Action untuk meningkatkan. Misalnya matematika, di sini upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui pembelajaran Van Hill. Masih ada lagi juga ya, itu beberapa hal tentang PTK. Adapun tujuannya serta manfaatnya adalah memperbaiki atau meningkatkan mutu KBM. Yang berikutnya mempertahankan mutu secara sustainable. Sedangkan manfaatnya yaitu self-directive, collaborativeness, ongoing, visional, mendorong kemandirian guru, peka terhadap masalah dan berusaha memecahkan. Collaborativeness, mendorong kerja tulus di antara guru untuk meningkatkan KBM. Ongoing, guru terdorong memperhatikan siswa secara terus-menerus. Personal atau profesional, mendorong peningkatan mutu, diri, dan kinerja. Karena guru mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan BKM. Dengan KBM, tumbuh budaya meneliti, menulis karya ilmiah. Berikutnya adalah efektif. Guru mencapai apa yang menjadi tujuan KBM, menarik, nyaman, sesuai dengan siswa, hasil belajar meningkat. Adapun langkah-langkahnya, yaitu kita perlu mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, dugaan penyebab munculnya masalah, rencana tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dari indikator keberhasilan maupun ada hambatan-hambatan yang ada. Berikutnya merencanakan tindakan kembali. Adapun sistematika PTK, ini salah satu kami ambilkan dari sistematika dari LPMP Jawa Tengah. Itu antara lain bahwa pertama itu halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Berikutnya untuk penulisannya terdiri dari bab pendahuluan yang subbabnya antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk bab keduanya, landasan teori dan hipotesis yang terdiri dari subbab, landasan teori, penelitian yang relevan jika ada, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Sedangkan untuk bab tiganya, yaitu metodologi penelitian, yaitu berupa setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, validasi data, analisis data, indikator kinerja, dan prosedur penelitian. Berikutnya untuk bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, subbabnya itu deskripsi kondisi awal, deskripsi siklus 1, deskripsi siklus 2, kalau memang sampai siklus 3 ya tambahkan deskripsi siklus 3,
Sedangkan pembahasan juga di sini pembahasan untuk bagaimana Bapak Ibu mendistribusikan hubungan antara siklus 1, 2, dan 3. Yang dalam hal ini, dalam pembahasan ini, Bapak Ibu bisa menambahkan suatu data yang berupa kuantitatif maupun kualitatif, bisa disajikan dalam hal ini pendeskripsian dari sebuah konteks atau foto yang ada, bisa juga diselipkan atau disampaikan dalam pembahasan ini, termasuk kendala-kendala yang ada. Dan nanti pada saat nanti pembahasan bab 4 akan dijelaskan pada tutorial seri yang untuk bab 4. Berikutnya, yaitu yang subbab berikutnya itu hasil penelitian. Yang kelima adalah simpulan dan saran. Dalam simpulan dan saran, ini ada simpulan, sebabnya ada implikasi dan saran. Selanjutnya, daftar pustaka. Selanjutnya di sini, tambahkan lampiran-lampiran yang selengkap-lengkapnya dengan data yang di sini bisa akan digunakan dalam mendukung laporan dari PTK yang Bapak Ibu susun. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan tentang pengertian PTK untuk mengawali tutorial dalam penyusunan pembuatan laporan penelitian tindakan kelas. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melaksanakan dan menyusun PTK dengan apik, yaitu susunlah dengan dasar asli, perlu, ilmiah, dan konsisten, sehingga hasil publikasi ilmiah Bapak Ibu bisa termasuk karya yang bisa dinilai angka kreditnya dan mendapatkan angka 4 untuk publikasi ilmiah ini. Ada banyak hal atau hal lain yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.